Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosita Setiani dengan MPM 2019-14564 dengan kelas ekstensi semester 6. Di sini akan menjelaskan tentang etika dan akhlak beragama, berbangsa dan bernegara. Pertama-tama kita akan menjelaskan tentang akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Apa tuh akhlak? Ialah perilaku manusia yang ada dalam manusia, yaitu ada perilaku yang baik dan ada perilaku yang berperilaku akhlak yang berperilaku buruk. Seorang muslim senantiasa dianjurkan untuk memiliki akhlak yang baik dan menjauhi akhlak yang buruk. Sedemikian pentingnya akhlak dalam Islam disebutkan juga dalam hadis Rasulullah SAW diutus untuk umatnya, kaumnya seluruh dunia adalah untuk memperbaiki akhlak yang ada di dalam manusia dan ada di dalam diri manusia, yang yaitu untuk mempunyai akhlak yang terpuji dan menjauhkan dari akhlak yang buruk. Disebutkan bahwa akhlak adalah buah dari keimanan dan keistiqomahan. Istilah akhlak menjadi dua, yaitu secara bahasa dan secara istilah. Pertama, secara bahasa, kata akhlak yaitu berasal dari bahasa Arab, yaitu al-khul, yang diartikan sebagai perangai atau tabiat atau budi pekerti yang menjadi sifat dalam diri seseorang. Jadi akhlak seseorang dapat diartikan sebagai budi pekerti yang dimiliki oleh seseorang terkait dengan sifat-sifat yang ada pada dirinya. Kata akhlak secara istilah, menurut istilah kata akhlak dalam Islam diartikan sebagai sifat atau perangai seseorang yang melekat dalam diri pada seseorang yang menggauli seseorang. Jadi kita akan mendapatkan sifat adat atau akhlak yang terpuji dalam diri kita, senantiasa kita berbuat baik, dan sebaliknya ketika akhlak menjadi buruk, maka dalam diri kita akan menjadi memiliki tabiat yang buruk juga dalam kehidupan bermasyarakat. Tidak sampai di situ, akhlak menjadi sangat penting karena Rasulullah SAW mencintai seseorang yang mempunyai akhlak mulia, yaitu pertama, berat timbangannya di akhirat. Seseorang yang memiliki akhlak yang terpuji disebutkan dalam hadis bahwa ia akan memiliki timbangan yang berat kelak di akhirat atau kiamat, di mana semua amal yang akan ditimbang sebagai bersabda Rasulullah SAW berikut: tidak ada sesuatu yang diletakkan pada timbangan hari kiamat yang lebih berat daripada akhlak yang mulia, dan sesungguhnya orang yang berakhlak mulia akan bisa mencapai derajat yang paling tinggi di kehidupan yang di akhirat. Dicintai Rasulullah SAW. Rasulullah SAW diutus untuk tidak lain adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia di dunia ini. Tentu umat muslim diajarkan oleh Rasulullah SAW berakhlak terpuji, yaitu dengan mengikuti ajarannya dan mengikuti ajaran terpuji Rasulullah SAW yang memiliki akhlak yang baik. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya yang paling aku cintai dari kalian adalah yang paling dekat dariku di hari kiamat adalah orang yang mulia akhlaknya, dan orang yang paling aku benci dari kalian paling jauh dari tempatnya dariku atau dari derajat di akhirat nanti akan seseorang yang banyak bicara, angkuh dan sombong ketika di dunia itu. Mempunyai akhlak mulia yaitu memiliki kedudukan yang paling tinggi di akhirat nanti. Utus Rasulullah SAW, tidak ada kemelaratan yang lebih parah dari kebodohan, dan tidak ada harta yang kekayaan lebih bermanfaat dan kesempurnaan akal. Tidak ada kesendirian yang lebih tersohir dari ujub atau rasa angkuh, dan tidak ada tolong menolong yang lebih kokoh dari musyawarah. Tidak ada kesempurnaan akal dan perencanaan yang baik dan matang, dan tidak ada kedudukan yang lebih tinggi dari akhlak yang luhur. Yang terakhir, menjamin masuk surga. Yang mempunyai akhlak yang mulia akan menjamin oleh Rasulullah SAW menjamin rumah di surga. Memiliki akhlak yang mulia sangat penting bagi setiap muslim yang ada di dunia ini, karena keutamaan memiliki akhlak mulia sangatlah besar. Di dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Rasulullah SAW menjamin sebuah rumah di surga yang memiliki akhlak yang mulia. Dari Abu Umanah, Rasulullah SAW
bersabda, "Saya menjamin sebuah rumah di tepi surga bagi orang yang meninggalkan debat sekalipun ia benar, dan sebuah rumah di tengah surga bagi seseorang yang tidak bohong sekalipun hanya bergurau, dan rumah di atas surga bagi orang yang mulia akhlaknya." Kedua, aku akan menjelaskan tentang adab belajar di dalam Islam. Yang pertama, kita akan meluruskan niat yang ada di dalam hati kita ketika kita mau hendak belajar, yaitu kita akan menuntut ilmu. Jadi kita harus meniatkan dengan baik secara ikhlas untuk menuntut ilmu di dalam Islam. Yang kedua, kita membaca doa sebelum belajar atau menuntut ilmu, karena semuanya akan digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, menyimak setiap guru menjelaskan dan tidak memotong kecuali dipersilahkan, seperti ketika mau bertanya, hendaknya kita meminta izin terlebih dahulu dan tidak memotong secara tidak sopan, karena itu bukan adab belajar dalam Islam. Dan ketiga, setelah selesai belajar kita akan membaca doa setelah belajar, yaitu alhamdulillah, semoga apa yang kita ambil dari menuntut ilmu dapat berguna bagi kedepannya, baik ke dalam diri kita dan kedepannya bermasyarakat dan bersosial. Yang ketiga, adab beragama, berbangsa, dan bernegara. Di Indonesia, kurun waktu 10 tahun dewasa, kita menyaksikan betapa mengerinya dampak media sosial yang mampu memperbudakan nilai-nilai etika yang berbangsa dan bernegara. Pergolakan politik yang disebabkan pemilu baik secara daerah maupun pilpres, kasus radikalisme dan terorisme, dan banyak lagi kasus-kasus personal yang memiliki sedikit mempengaruhi tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala sebagai petunjuk hidup umat manusia atau umat muslim. Agama Islam hadir di tengah umat manusia sebagai petunjuk karena ajaran-ajarannya bersifat universal, mengatur semua aspek kehidupan, baik aspek yang mikro ataupun makro. Aspek mikro adalah Islam mengatur tatanan hidup dalam aspek terkecil, yaitu kehidupan manusia, sebagai mengatur tentang bersilaturahmi, bertetangga, bersosialisasi dalam lingkungan rumah, yaitu dan sebagainya. Sedangkan aspek makro mencakup universal, yaitu mengatur tantangan kehidupan manusia dalam aspek terluas atau di kehidupan manusia. Salah satunya diantaranya adalah etika berbangsa dan bernegara. Etika berbangsa dan bernegara sangat diperlukan dalam kehidupan manusia, karena tanpa etika tersebut maka kehidupan berbangsa dan bernegara tidak akan berjalan secara tentram, damai, dan rukun. Oleh karena itu, sebagai warga negara Indonesia sekaligus seorang muslim, maka pentingnya memahami dan merelasikan pentingnya etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Rasulullah SAW memiliki misi profetis untuk menyempurnakan akhlak mulia, maka dengan memahami dan merealisasikan etika dalam berbangsa dan bernegara, pada hakikatnya kita saling merealisasikan ajaran Islam itu sendiri. Negara adalah tempat di mana suatu bangsa tinggal dan terasa nyaman dan tentram, di mana persatuan dan kesatuan kuat akan cenderung dalam kondisi yang aman dan tentram. Oleh karena itu, Islam mempersatukan kesatuan menjadi hal yang penting di kehidupan manusia. Islam memerintahkan kepada orang yang beriman untuk membela tanah air yang menjadi tempat hidup, mencari kehidupan harus dibela. Bahkan membela tanah air merupakan bagian dari iman, atau dengan kata lain membela tanah air sebagian konsekuensi keimanan seseorang. Nabi Muhammad SAW memberikan teladan kepada kita mencintai tanah air, dan beliau juga sangat mencintai terhadap tanah kelahirannya, yaitu Mekah dan Madinah sebagai tempat Rasulullah SAW, di mana beliau pertama kali hijrah dan diterima oleh masyarakat Madinah, dan tempat di mana Rasulullah membangun peradaban. Al-Quran memberikan petunjuk pentingnya mencintai tanah air, sebagaimana tercantum dalam Al-Quran
surat Al-Qasas ayat 85. Sesungguhnya yang mewajibkanmu atasmu Al-Quran benar-benar mengembalikan kamu ke tempat kembali. Etika berbangsa dan bernegara. Pertama menegakkan keadilan dan kebenaran dalam kehidupan. Kebenaran dan keadilan adalah salah satu yang dicari oleh setiap manusia. Bahkan setiap kehidupan manusia disebut sebagai proses dalam mencari keadilan dan kebenaran. Yang kedua, menegakkan nilai-nilai kemanusiaan. Secara ideologis, manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari jenis yang sama, dari nenek moyang yang sama, dan dari bahan yang sama. Persamaan inilah menjadi dasar pentingnya penegakan Islam nilai-nilai kemanusiaan. Penegakan nilai-nilai kemanusiaan dalam Islam menjadi tujuan diturunkan syariat yang mencakup 5 hal, yaitu hak beragama, hak hidup, hak intelektual, hak kekayaan, dan hak keturunan. Dan yang terakhir atau yang ketiga, mewujudkan permasalahan umat atau inti daripada syariat Islam yang terwujudnya permasalahan umat. Kemaslahan ini bisa bersifat material atau non material, baik yang pada dirinya juga atau untuk orang lain. Kemaslahatan adalah sesuatu yang bersifat universal, berlaku di mana saja dan kapan saja, sehingga harus diperjuangkan karena setiap manusia dapat berbangsa dan bernegara. Kebijakan atau keputusan hukum yang harus mengacu kepada terwujudnya kemaslahatan umat. Bahkan dalam kaidah fikih dikatakan bahwa seseorang pemimpin harus dikaitkan dengan kemaslahatan. Dan yang keempat, aku akan menjelaskan tentang pengertian musyawarah dan demokrasi dalam Islam. Ada pepatah Arab yang mengatakan setiap kepala memiliki pendapat. Artinya setiap manusia memiliki sudut pandang berbeda dalam melihat permasalahan atau menanggapi tujuan tertentu. Kadang perbedaan sudut pandang inilah yang membuat ketidakharmonisan terjadi di antara manusia atau kelompok. Maka dari itu, Islam sebagai menjalani hidup sebagai seorang muslim memberikan tuntunan untuk bermusyawarah dalam banyak menyelesaikan permasalahan dan menggapai tujuan. Musyawarah tidak hanya dianjurkan pada umat Islam, bahkan secara pemerintahan Rasulullah SAW untuk mengajak para sahabat dan untuk bermusyawarah dalam banyak hal. Allah berfirman, maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentunya mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu memaafkan mereka, memaafkan ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah bertekad atau bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Yang terakhir adalah pengertian demokrasi. Demokrasi adalah bentuk maju atau sistematika dari cara-cara rakyat untuk bermusyawarah. Jelas di dalam Islam ada prinsip musyawarah dalam memutuskan pengaturan hal-hal yang bersifat kepentingan umum. Demokrasi digunakan untuk mencapai kemajuan kemaslahatan bersama. Berkaitan dengan sistem kepemerintahan dalam bernegara, Islam memperjuangkan kesetaraan. Kaidah-kaidah pemerintah dalam Islam menekankan prinsip kesetaraan. Demokrasi menuntun suatu perubahan sejalan dengan perkembangan kesadaran manusia yang selalu ingin mengadakan perbaikan. Sampai di situ penjelasan dari saya untuk keempat soal tersebut. Apabila ada kesalahan atau dalam memberikan pembawaan saya kurang tepat, mohon maaf, dan saya ucapkan terima kasih telah menyempatkan menonton video saya.